Masyarakat Indonesia dikejutkan oleh berita wafatnya Marissa Haque pada Rabu 2 Oktober 2024 lalu. Tak hanya keluarga dan kerabat, masyarakat dan penggemar berduka dan turut merasa kehilangan. Menurut keterangan sang kakak, Soraya Haque, perempuan yang akrab disapa Ibu Ica itu menghembuskan nafas terakhir sekitar pukul 00.43 waktu Indonesia Barat dini hari. Kepergian Marissa Haque yang sangat mendadak diakui keluarga tanpa ada tanda atau tidak menunjukkan gejala sakit sama sekali. Bahkan pemeran film yang tercinta itu nampak berkegiatan normal dengan menjalani rutinitas sebagai dosen pada hari-hari sebelumnya. Kalau menurut keluarga, terutama Ikang suaminya itu tidak pakai gejala apa-apa. Jadi seperti biasa mereka beraktivitas, kemudian pulang ke rumah. Kemudian pada malam hari mereka bertemu di ruangan atas dan menurut info kakak saya sudah tidak bergerak lagi. Kematian mendadak tanpa adanya gejala penyakit sebelumnya seperti yang dialami oleh Marissa Haque adalah fenomena yang kerap mengejutkan dan membingungkan. Artis senior yang juga politisi itu diduga mengalami sindrom kematian mendadak atau SDS. SDS adalah istilah umum yang didefinisikan secara longgar untuk serangkaian sindrom jantung yang menyebabkan henti jantung mendadak dan kemungkinan kematian. Pemirsa, pekan lalu, Marissa Haque, seorang aktris senior, politisi, dan juga akademisi, tutup usia. Kepergiannya mengejutkan karena tanpa didahului riwayat penyakit serius. Bagaimana penjelasan medisnya? Kita akan bahas bersama Profesor Arief Arial Syam, Dekan FKUI, sekaligus dokter spesialis penyakit dalam. Bersama saya Priska Papilaya dalam One on One. Selamat siang, Prof. Kabar. Apa kabar? Sehat, Prof? Alhamdulillah sehat. Sedang baca apa, Prof? Ya biasalah, ini ada paper kebetulan salah satu staf kita mau maju, jadi saya baca-baca apa ininya. Menjeda sedikit, kita ngobrol sebentar, boleh, Prof? Boleh, silakan. Iya, silakan duduk. Terima kasih. Ya, Prof, bagaimana dengan kesibukan? Ya seperti biasa, seperti ini ya macam-macam kegiatan, rapat ya, kemudian juga ngajar. Dan ya nih sekali-sekali teman-teman media juga datang, tentu kita juga harus ya kita fasilitasi lah. Karena kita kan juga perlu untuk mengedukasi masyarakat ya. Terima kasih sudah menerima kami. Prof, ini kami mau ngobrol-ngobrol sedikit soal kemarin ada pekan lalu ya. Marissa Haque itu akademisi, dosen juga seperti Prof. Kemudian aktris yang terkenal di zaman beberapa puluh tahun lalu. Kemudian politisi juga itu meninggal mendadak gitu. Nah, itu penjelasan medisnya seperti apa ya, Prof? Padahal tidak ada riwayat penyakit sama sekali gitu. Ya tentu itu sesuatu yang memang membuat kita semua kaget ya. Tapi pada kesempatan ini saya juga turut berduka cita atas meninggalnya almarhum Mbak Marissa Haque. Semoga almarhum husnul khotimah. Nah, kalau kita lihat peristiwa-peristiwa seorang yang dikabarkan meninggal secara mendadak itu kan memang berulang kali gitu ya kita mendapat informasi. Misalnya ada juga beberapa waktu yang lalu misalnya salah satu dari staf kita misalnya ya itu seperti tadi itu ya di jam 3 dibangunkan ternyata untuk sholat subuh misalnya waktu itu dibangunkan jam 4 ternyata sudah tidak ada gitu misalnya. Kemudian kita juga tahu kan ada cerita-cerita orang yang sedang sholat, sedang sujud misalnya, kemudian kok tetap sujud atau setelah dibangunkan sudah nggak ada gitu loh. Jadi ini memang bisa saja terjadi gitu ya. Dan itu bisa terjadi kepada siapa saja. Ya, oleh karena itu kita selalu ingat bahwa kita nggak tahu takdir itu, ajal itu bisa aja sewaktu itu datang.
Nah, mengenai penjelasan medisnya, kita bicara soal kenapa sih seorang ini akhirnya meninggal gitu dalam tanda petik. Memang kalau kita bicara soal meninggal, yang bisa terjadi adalah henti napas, tidak bernapas ya. Kemudian henti jantung, berhenti jantungnya, atau memang karena pecah pembuluh darah otak sehingga berhenti, stop semuanya. Karena otak ini kan mengendalikan pernapasan kita, jantung kita gitu loh. Nah, yang paling bisa tadi itu, jadi ada kemungkinan kalau bicara soal kematian mendadak pada siapapun misalnya, padahal itu sehat, ya berarti ada sesuatu yang terjadi dalam waktu yang singkat, misalnya terjadi henti jantung, sehingga jantung tidak bisa memompa darah, ya, oksigen tidak bisa disalurkan ke seluruh tubuh, ya termasuk juga akhirnya berhenti napas, dan dalam waktu hitungan yang tidak terlalu lama bisa aja terjadi kematian gitu loh. Nah, bisa dari kondisi jantung yang mendadak itu bisa tadi mungkin aja ada yang disebutkan dengan aritmia ya, kematian karena ada gangguan irama jantung misalnya. Nah, bisa juga ini terjadi misalnya sleep apnea, ada juga istilah begitu. Jadi memang karena kondisi dari lidah tersebut sehingga menutupi jalan napas pada saat tidur, sehingga tidak ada, sekali lagi ya, tidak ada oksigen yang masuk, henti napas, henti jantung dan meninggal. Ya, dan hal yang lain juga terjadi misalnya karena stroke tadi, karena pembuluh darah otak yang pecah langsung, dan akhirnya tadi semua terjadi henti jantung dan henti napas gitu. Jadi sekali lagi bahwa itu ya kita juga tidak tahu apa yang terjadi, tapi paling tidak penjelasan medisnya seperti itu. Kenapa seseorang yang tadinya sehat, tidak ada masalah kesehatan, tiba-tiba mengalami kematian gitu. Nah, dua putrinya almarhumah ini sempat kami wawancara, kemudian mereka menginformasikan bahwa ibunya itu dalam keadaan baik-baik saja, beraktivitas seperti biasa, walaupun memang sepekan sebelumnya sempat informasinya masuk rumah sakit karena dehidrasi. Kemudian diberi infus dan kembali ke rumah dan beraktivitas seperti biasa. Kemudian sepanjang pekan itu mengajar dan sebagainya dari pagi sampai sore hari, di hari yang sama juga. Itu apakah ada faktor kelelahan misalnya yang berbahaya begitu, Prof? Ya, kalau menurut saya sih kalau kita lihat masih aktivitas yang wajar begitu ya, saya rasa sih tidak ada unsur kelelahan ya. Karena kita tahu kan juga ada cerita-cerita di mana ketika orang bekerja sampai 3 kali 24 jam kelelahan meninggal, itu jelas. Atau dulu kita ingat waktu kasus pada pemilu ya waktu itu ya. Jadi pada panitia pelaksana pemilu, petugas ya. Waktu itu kita tahu juga karena sekian waktu kurang tidur, belum lagi tingkat stres segala macam, akhirnya kelelahan dan meninggal. Umumnya juga mereka itu karena juga sebagian dari serangan jantung terjadi gitu loh. Jadi memang susah ya kita bilang ya, apa sih faktor pencetusnya gitu loh. Karena tadi pencetusnya memang bisa dari A sampai Z, bisa apapun bisa jadi faktor pencetus gitu. Tapi yang jelas tadi kita hanya bisa menerangkan ketika terjadi sesuatu kematian mendadak pada siapapun, yang terjadi ya tadi adanya henti jantung yang mendadak misalnya, kemudian henti napas yang mendadak, sehingga pada waktu hitungan yang tidak terlalu lama terjadi kematian dan ya pasien bisa meninggal seperti yang kita ketahui seperti itu. Ya, tapi bagaimana Prof untuk membedakan kelelahan yang normal dan kelelahan yang akan berdampak fatal begitu, untuk mengedukasi masyarakat yang mungkin kerja keras begitu ya, produktif di bidangnya masing-masing, tapi tidak tahu membedakan mana yang lelah normal dan mana yang agak memaksa diri atau terlalu lelah sehingga tubuh itu tidak dapat mengakomodir kegiatan. Ya, menurut saya ingin bicara secara global ya, karena kita kan tidak tahu case-nya ya. Kita bicara soal secara umum saja. Ya, secara umum. Sebenarnya secara kita bagi ini 24 jam. Memang sebenarnya 8 jam itu untuk kerja keras, kemudian 8 jam itu untuk kerja ringan, 8 jam itu untuk istirahat sebenarnya. Oke lah, 8 jam ini untuk istirahat, yang paling penting minimal tuh 6 jam tuh tidur. Itu 6 jam tidur. Dan tidur itu benar-benar mesti tidur, dan sebaiknya dianjurkan tidur pada malam hari. Ya, tidur pada malam hari. Kenapa? Karena malam hari itu memang suasana semua dalam keadaan gelap, suasana tidur, sehingga ketenangan, dan di situ kita bisa mencapai istirahat yang maksimal kalau kita tidur tadi. Nah, bicara soal kerja keras 8 jam ya udah bisa.
berbagai macam aktivitas gitu ya. Nah kemudian kejaringan tadi termasuk istirahat, makan, ya melakukan ibadah, itu ada di 8 jam yang kejaringan tersebut. Nah kadang-kadang memang kita bisa berhadapan dengan situasi di mana kita punya ingin menyelesaikan suatu target pekerjaan gitu. Nah kadang-kadang ini bergeser dan akhirnya juga kita pada kadang-kadang tertentu misalnya mengkonsumsi kopi, misalnya itu kopi yang paling sering buat kita alert terus gitu ya, biar kita bisa melek terus. Tapi kita mesti ingat bahwa tubuh kita ini bukan mesin. Jadi artinya apa? Bahwa yang ideal kalau kita kelelahan atau kita aktivitas kerja ya tidur gitu loh. Oke lah untuk waktu-waktu tertentu ini bisa, tapi sekali lagi ketika ada kesempatan istirahat ya tidur, benar-benar tidur gitu. Tidur yang pules, yang artinya setelah bangun itu kita benar-benar fresh gitu loh. Ini bicara soal istirahat tadi ya. Nah kemudian hal yang lain tentu juga aktivitas olahraga ya. Itu juga penting menurut saya. Karena dengan olahraga ini kadang-kadang juga gini, kita bisa jadi ngukur juga. Misalnya saya biasa jalan atau sepeda statis misalnya sehari itu 5 km. Nah ini kok udah 3 km, kok beda ngos-ngosannya gitu loh. Atau kita bisa bisa melihat, ini saya biasanya kalau ke kantor, belum ada tangga, saya kalau naik tangga ini nggak ada masalah, tapi kok sekarang ini udah mulai sesak gitu. Itu sebenarnya tanda-tanda yang artinya kita mesti lihat apa sih yang terjadi di dalam tubuh kita gitu loh. Itu hal yang mesti kita perhatikan. Nah hal yang lain mungkin juga tadi ya, stres ini bisa stres fisik, bisa stres psikis. Nah stres psikis ini kan kita tidak tahu karena faktor psikis yang terjadi pada seorang itu bisa macam-macam gitu loh. Ini saya bicara soal keseluruhan tentunya ya. Jadi ini yang memang akhirnya ya artinya yang mesti kita memahami gitu ya, apa sih yang mesti kita tetap sehat. Ya tetap sehat bicara soal makanan yang bergizi ya kan, banyak konsumsi buah dan sayur-sayuran, tidur yang cukup ya, kemudian tetap berolahraga, beraktivitas gitu ya, dan ya pengendalian diri gitu. Misalnya untuk berbagai macam hal kita lebih tenang, lebih menerima misalnya untuk berbagai hal. Jadi ini hal-hal yang bagaimana kita bisa hidup sehat dan selalu positive thinking, saya rasa ini juga keyword di mana artinya kita bisa survive gitu ya dengan, dan hal yang lain juga mesti diperhatikan. Kadang-kadang karena kesibukan sebenarnya tubuh itu memberi alarm buat kita. Ya tadi yang saya bilang tadi, kok lagi tenang-tenang jantung kok berdebar-debar ya gitu misalnya. Nah ini cek dulu nih berdebar-debarnya ini apa yang tadi nih, mungkin ada aritmia kah misalnya gitu ya. Atau tadi yang saya bilang tadi sesak napas atau kecapean, atau nyeri perut misalnya yang nggak biasa gitu loh. Terutama pada orang-orang yang kalau sudah di atas 40 tahun, kita sudah bisa bilang kalau sebelumnya dia sehat-sehat aja, setelah 40 tahun ada sesuatu gejala itu mesti ditelusurin. Ya di bidang saya misalnya di bidang gastrointestinal gitu, pasien-pasien yang sakit mah, kemudian sakit mahnya sebelumnya nggak pernah sakit mah, dia sakit mah di atas 45 tahun, kita harus telusurin kenapa ini sakit mahnya gitu loh. Jadi ini hal-hal yang artinya harus juga diperhatikan oleh masyarakat gitu. Ya. Prof tadi sempat menyinggung soal stres. Ya. Nah, seberapa signifikan dampaknya stres untuk kesehatan kita, Prof? Ya, saya rasa, ini saya kebetulan kan dokter yang bergerak di lambung dan pencernaan ya. Mesti saya bilang bahwa 60% faktor pencetus pasien-pasien itu kambuh lambungnya, perutnya sakit misalnya, ada gangguan dengan buang air besar, itu karena faktor stres. 60% itu karena faktor stres gitu ya. Ada istilah kita bilang psikosomatik. Jadi psikosomatik adalah bahwa karena adanya faktor psikis sehingga berdampak kepada fisik kita. Atau yang sering misalnya, oke lah nih kita misalnya habis marah-marah gitu misalnya, itu jantung bisa berdebar-debar waktu singkat. Bahkan kita juga dengar cerita misalnya orang stroke ketika habis marah-marah, karena memang waktu dia marah-marah jantungnya berdebar. Dan kalau kebetulan memang sudah ada masalah dengan pembuluh darah di otaknya, tentu akan bisa menyebabkan tekanan yang luar biasa sampai stroke, tadi pecah pembuluh darah di otaknya gitu loh. Jadi itu tadi. Belum lagi juga stres juga berhubungan dengan selain tadi ya fisik ya, bisa juga mencetuskan penyakit-penyakit yang sudah ada sebelumnya. Misalnya contoh pasien-pasien asma. Pasien-pasien asma itu kalau udah tenang, kalau dia kambuh asmanya juga bisa karena stres gitu misalnya.
Ya, itu pasien-pasien dengan kencing manis misalnya. Pasien-pasien kencing manis itu kalau dia kebetulan mungkin karena ada faktor stres, itu gula darahnya jadi tidak terkontrol. Nah, faktor stresnya ini bukan selalu juga faktor psikis, bisa juga stres kecapean, stres karena kurang tidur, mungkin karena pekerjaan atau mungkin karena sesuatu hal banyak yang dipikirin sampai nggak bisa tidur misalnya. Nah, ini tentu yang akhirnya berdampak ke terjadinya faktor kalau dia berhubungan dengan kekambuhan penyakit atau tadi timbulnya penyakit akibat faktor psikis tersebut. Artinya bisa dibilang bahwa stres ini secara langsung berkaitan erat dengan memicu banyak penyakit muncul ya, Prof? Betul, ya ini kan lagi tren sekarang misalnya GERD, ya penyakit asam lambung itu jelas sekali faktor stres. Lalu pasien, dok, saya ini GERD-nya kambuh karena stres. Iya bisa aja Bu, gitu, bisa aja Pak, gitu misal seperti itu. Karena boleh dibilang saat ini ya kita bisa lihatlah dengan tingkat kompetisi yang cukup tinggi ya, kemudian juga ya faktor udara seperti kayak gini kan, global warming, belum lagi tingkat polusi yang tinggi, kemacetan ya kan, jelas ini juga berdampak ya, apalagi kalau bicara soal polusi ketika kita berada di luar itu kan oksigen kita tidak sebaik kalau kita ada di puncak gunung misalnya seperti itu, misalnya atau di daerah yang bersih gitu ya, tidak bebas dari polusi misalnya. Ini kan juga tentu akan berpengaruh juga ketika oksigen yang kita hirup itu tidak sebaik kalau kita artinya berada di lingkungan yang lebih bersih. Itu juga akan membawa dampak buat kesehatan kita gitu loh. Baik, terima kasih sekali, seru banget ngobrolnya Prof. Ini informasinya banyak, tapi kita akan lanjut sesaat lagi, tetap di One on One.